ataupun juga tokoh-tokoh yang memang punya aspirasi sudah cukup lama ini. Ya, jadi kita sudah mengamati secara tajam, secara baik informasi-informasi secara manual juga kita coba mendekati masyarakat adat, para tokoh masyarakat. Kita melihat mereka sudah sependapat, sudah utuh pemikirannya, pemekaran itu segera harus kita perjuangkan bersama. Jadi mereka mendukung. Bahkan kemarin juga sudah ada pemikiran dari Kabupaten Selatan, bagian selatan yang akan direncanakan Kabupaten Renah Indojati ini, bahkan sudah mau berpikir kita bikin koran rakyat. Jadi berita itu selalu nyambung tiap hari. Harapan mereka seperti itu, sehingga komunikasi itu kegiatan-kegiatan daripada presidium yang sebagai ujung tombak perjuangan pemekaran itu, mereka ingin minta informasi terus-menerus. Bahkan mereka juga siap untuk beriuran, misalnya kalau misalnya untuk mendorong kemajuan itu, kalau misalnya perlu dana misalnya untuk memperlancar perjuangan Kabupaten Renah Indojati, para tokoh, para masyarakat juga siap untuk mendukung itu. Pak Dian yakin kalau kemudian bisa mengaplikasikan terwujud nantinya Renah Indojati ini bisa mampu menyetarakan atau bahkan menjadi yang terbaik juga untuk pedoman ataupun juga contoh bagi kabupaten pemekaran lainnya? Saya pikir begini ya. Katakanlah ya, namanya kabupaten baru, kita belum bisa memberikan suatu gambaran ya. Tetapi telah menjadikan sebuah perenungan, setidaknya kabupaten baru ini kalaupun tidak menjadi nomor 1 di Sumatera Barat, setidaknya bisa setara dengan yang sudah ada sekarang. Tapi yakinlah bahwa setidaknya ekonomi masyarakat, kita yakin dan percaya lebih baik dari kabupaten-kabupaten lain ya. Karena apa? Memang kita sudah sumber ekonomi itu sudah menunggu ya, karena hampir 60% penduduk di bagian selatan ini dari 3 kecamatan sekarang yang sudah menjadi 60 negari itu sekarang udah 60% ya sudah punya kebun. Berkisar 24.000 KK ya, 24.000 KK dengan 200.000 jiwa. Kalau misalnya 2 hektar saja per KK itu mereka sudah bisa nyimpan uang ya, setidaknya itu 4 juta atau 3 juta paling sedikit per bulan. Nah, ini kan bisa kita bandingkan dengan pegawai negeri yang golongan 3 kan. Nah, kita udah dapat gambaran. Dan saya yakin dan percaya kalaupun tidak lebih maju dari Kabupaten Damasraya misal katakanlah, setidaknya nanti ya mungkin ya Pasaman mungkin. Ya, setidaknya Pasaman kan sudah cukup baik juga sekarang. Seperti itu harapan kita. Pak Hadian, ada yang mengkhawatirkan di sini posisi daerah pesisir selatan, Kabupaten Pesisir Selatan ini bagian utara dan bagian selatannya itu memang agak sedikit jauh berbeda dari sisi ekonomi masyarakat. Dan ini yang sedikit dikhawatirkan nanti jika kemudian menjadi daerah pemekaran terbagi, agak sedikit membuat kesulitan untuk yang di bagian utara ini. Oh tidak seperti itu, tidak ada gangguan, sebetulnya lebih menguntungkan nanti untuk Kabupaten Induk. Ya, karena bagaimana juga wilayahnya lebih luas induk kan daripada anaknya seperti itu. Jadi sekarang kalau pemekaran Renah Indojati itu jadi, luas wilayah pesisir selatan cuma 48% dari kita di bagian selatan, yang 52% itu berada di bagian induk. Jadi sebetulnya tidak ada pengaruh sama sekali. Sebab persoalannya tidak ada, artinya katakanlah PAD yang signifikan ya, yang berpengaruh ya secara nasional di selatan ini untuk mempengaruhi pendapatan daerah di Kabupaten Induk, tidak ada masalah. Justru menguntungkan Kabupaten Induk. Yang paling penting sekarang bagaimana Kabupaten Induk itu mendorong secara konsisten untuk Kabupaten Renah Indojati. Dan sekarang sudah mulai ada dorongan. Kita berharap seperti itu ya. Kita jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang mempolitisir ya. Seolah-olah nanti dia merasa rugi. Sebetulnya tidak rugi. Kalau berpikir secara jernih, secara baik tidak. Tetapi kalau berpikir tentang masalah jabatan, masalah kepentingan lain, itu tentu ya. Tapi yakinlah kita berharap kepada para tokoh pesisir juga harus mendorong juga ya. Kita kan sekarang untuk membuat sebuah kabupaten kan tidak cukup hanya perjuangan Pak Hadion ya. Kita berharap juga ke para tokoh nasional kita seperti Ali Mansuri misalnya,
kemudian Bapak dari Rizal Basir, Bapak Mayor Jenderal Darmansa, Bapak Is Anwar, Datuk Rajo Perak. Ya, khusus kepada bupati juga harus konsisten. Nah, beliau juga harus mengadakan lobby-lobby lah supaya pemekaran ini bisa tercapai dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ada Dan tadi yang ditanya tentang permasalahan Pak Gumawan Fauzi tentang persoalan. kan ada kabarnya kan ada penundaan atau ditutup dulu untuk daerah pemekaran ini untuk sampai saat ini. Itu apakah kemudian ada pengaruh dengan semangat inspirator ya, Tos? Oh ya, tidak. Sebetulnya Pak Gumawan Fauzi itu barangkali lebih hati-hati ya, berdasarkan pengalaman beliau melihat dari kabupaten-kabupaten atau kota yang dimekarkan ya. Karena ada satu kabupaten mungkin yang salah urus ya, salah urus. Nah, jadi maka itu saya ulangi lagi, maka itu rakyat juga harus memilih bupati yang mengerti perasaan rakyat, yang mengerti bagaimana dia bisa melobi kabupaten, induk, ke provinsi, pusat. Bila perlu ya ke luar negeri. Jadi maka itu bupati yang dipilih itu betul-betul mampu menampung inspirasi rakyat dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya komunikasinya itu berada di lingkaran kabupaten itu saja. Jadi betul-betul nasional lah. Jadi tidak hanya tertumpu kepada dukungan rakyat saja. Tidak cukup. Karena perkembangan sebuah kabupaten tidak cukup hanya didukung rakyat, tapi didukung oleh kekuatan-kekuatan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan termasuk para tokoh-tokoh nasional tadi. Dan saudara, demikian dialog saya bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang juga tokoh masyarakat di Indrapura tentunya yang sangat mendukung sekali aspirasi masyarakat untuk pemekaran kabupaten baru di Renah Indojati. Dan saudara, kini kita kembali ke studio.